kita tidak layak atau tidak patut membanggakan harta. Ya, alasannya sudah kemarin. Kalau harta kalau kemudian kita tasarufkan akan hilang. Kalau ilmu kita tasarufkan semakin banyak. Ya. Alal huda liman istahya adilau. Yang jelas karena orang-orang ahli ilmi itu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang meminta petunjuk. Ya. Sehingga dalam istilah di sini dikatakan ya, orang bodoh ini dianggap ataupun diistilahkan sebagai musuhnya orang yang ahli ilmi. Tapi bukan arti musuh-musuh yang dalam tanda petik konflik, tidak lah, ini sebagai ungkapan lah, ungkapan, karena ini konteksnya masalah ibadah gitu mboten ya. Lah bukti bahwa wong sing duweni ilmu ini akan lebih utama itu lebih ditegaskan dalam nazom terakhir, fafus bi ilmin ta'is hayyan bi abada. Orang yang punya ilmu itu akan hidup abadi ya. Orang-orang yang tidak ilmu itu sudah mati, tapi orang-orang yang punya ilmu itu akan hidup selamanya. Buktinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah itu lahir tahun 1150 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Bayangkan, sudah hampir 128 tahun. 1200 sekian tahun selisih kita dengan Imam Syafi'i. Tapi bayangkan ya, mungkin Imam Syafi'i itu lebih populer dibandingkan dengan Haji Fahrudin ya, di Paku Laut ya. Padahal orangnya itu sudah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu. Ini membuktikan orang yang punya ilmu itu hidupnya abadi. Gitu membuatan dikenang, difatihai setiap tahlil ya, al-a'immah al-arba'ah itu pasti disebut ya. Ini sebagai bukti bahwa kehidupan beliau-beliau yang sudah meninggalkan jejak kebaikan dalam ilmu itu abadi sampai hari kiamat. Selama ada kehidupan di alam dunia, beliau itu akan tetap dikenang dan disebut karena ilmunya itu kita pelajari. Ini makna daripada fafus bi ilmin ta'ish abada. Kalau kemudian kita ingin hidup selamanya, hidup abadi, syaratnya apa? Kita menjadi orang yang punya ilmu ya. Tapi tentunya yang seperti ini kan yang levelnya seperti itu gitu nggih. Kalau kita yang levelnya hanya ya lumayan lah ngono nggih. Ya minimal dikenang oleh keluarganya lah ngono. Tapi kalau untuk kelas mustahid itu dikenangnya bukan oleh lingkungan, hanya oleh kemudian satu negara, tapi di seluruh dunia. Karena faktanya yang menjadi pengikut terbanyak madhab itu adalah madhab Syafi'i ya. Kalau untuk madhab-madhab yang lain terkonsentrasi, contoh di Mekah ataupun di Madinah ini, mereka kaum Wahabi ini kalau ditanya mazhabnya itu ngaku neta mazhab Hambali, ngaku neta okay. Kemudian kalau mazhab Maliki itu hidup subur terkonsentrasi di Maroko ya. Maroko itu yang dikenal dengan negara Maghrib ya. Kalau untuk mazhab Hanafi itu banyak di sekitar India, Pakistan, Bangladesh, itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu menyebar, ada semua ya, di Irak, di Iran, pokoknya bukan hanya di Indonesia, hampir menyeluruh ini. Padahal kalau kita melihat silsilahnya antara beliau, mazhab-mazhab itu punya hubungan daripada guru dan murid, walaupun ada yang tidak secara langsung. Imam Abu Hanifah itu kan memang, kalau untuk Imam Ahmad kan Ibnu Hambal itu kan muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik ya. Nah, ini. Jadi kita itu jarak dengan Imam Syafi'i itu ribuan tahun ya. Tapi nama beliau itu di jamiahan, di forum ngaji, pada saat kita mau tahlil disebut.
Ini satu bukti bahwa wong sing duweni ilmu itu annasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Mereka manusia itu sudah hanya tinggal kerangka, bahkan sudah mungkin habis kerangkanya, tapi orang-orang yang punya ilmu itu ahya, hidupnya abadi, sekalipun itu adalah kiasan. Waqala Abul Aswad, waqala ngendika sapa Abul Aswad gini. Abul Aswad Ad-Duwali ini dikenal sebagai peletak dari orang yang memberi tanda di huruf hijaiyah. Dulu itu huruf hijaiyah nggak ada titiknya sedulur. Ba, ta, sa itu sama sebagaimana perahu. Nah, makanya dalam hal ini ulama itu masih hilaf. Yang sebagai bapaknya ilmu nahu apakah Abul Aswad Ad-Duwali atau Sayyidina Ali? Tetapi sebenarnya ada benarnya. Abul Aswad Ad-Duwali itu adalah muridnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi sebenarnya peletak pertama kalau hakikatnya itu Sayyidina Ali. Cuma yang lebih mengembangkan yang kemudian dikenal itu Abul Aswad Ad-Duwali. Dulu itu yang namanya jim ha ho itu nggak ada bedanya. Nah, coba kalau ditanya sama orang Wahabi, apakah menambah titik pada huruf ba sing maune plengkung, menambah titik pada huruf ta nindur titik loro, sa titik teluru, apakah disebut dengan bid'ah? Itu waktu zaman Nabi betul-betul. Coba ditanya sama mereka. Kalau mereka mempunyai anggapan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap hal yang baru itu pasti sesat. Itu hal yang baru loh. Saya kira walaupun ulama sekalipun angger huruf hijaiyah lakat tanda titik ya antara ba ta sa jim ha ho dot dengan sod nggak ada titiknya, alah wis macane primer. Sekalipun Pak Haji Parutin Rois wilah ranting baku laut ya tak jamin wis pokoknya ya oranjos wis pokoknya. Wah ya akhirnya nyom asli pan ngomong kayak gue cuma apa enak. Betul kali aku dewek. Nah niku niki hujah yang tidak terbantahkan loh sedulur. Kalau mungkin yang lain itu mungkin mereka bisa berkelit wis kayak gue baik anggar pendebatan karo wong Wahabi. Makanya dieling-eling peletak dasar ya penanda huruf hijaiyah itu namanya Abul Aswad. Niki tulisannya kados banget, cuma ditulis Ad-Duwali. Itu muridnya Imam Ali. Lah, Abul Aswad Ad-Duwali itu punya murid itu Yahya bin Ya'mur yang lantas menyempurnakan tentang masalah yang dikonsep oleh gurunya. Jadi Abul Aswad Ad-Duwali punya guru namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya, dan memberikan tanda-tanda huruf hijaiyah sehingga memudahkan orang membaca. Lantas Abul Aswad Ad-Duwali punya murid yang menyempurnakan daripada konsep gurunya namanya Yahya bin Ya'mur. Sehingga kalau Yahya bin Ya'mur dikenal juga sebagai penambah ataupun penanda huruf-huruf hijaiyah ya dibenarkan. Karena memang saling melengkapi. Ya, Sayyidina Ali punya murid namanya Abul Aswad Ad-Duwali. Kemudian Abul Aswad Ad-Duwali punya murid Yahya bin Ya'mur. Itu sebagai peletak dasar yang kalau kita kenal sekarang ilmu nahwu. Itu berangkat dari kesalahan ketika Sayyidina Ali itu mendengar dari seorang yang membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Ada kesalahan lantas itu menjadi inspirasi untuk nanti istilahnya itu memberikan tanda kepada huruf hijaiyah, baik tanda titik maupun tanda harokat. Kalau nanti rofat dibaca apa, kalau nasr dibaca apa. Insya Allah nanti kelanjutannya akan kita kaji dan kita bahas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.